Halo semuanya, Sobat Lali. Kembali lagi di channel Jolali. Kali ini akan membahas lagi episode ketiga ya mengenai UMKM. Bersama di sebelah saya ada Mbak Sania, teman SMK. Iya. Beliau sedang beliau sedang membuat sebuah produk nih, produk makanan ya. Nanti bisa dikenalin lebih lanjut lagi. Oke, sip. Siap. Oke, nggak usah panjang lebar ya, kayak episode yang lain-lainnya atau sebelum-sebelumnya. Langsung ke pertanyaan saja. Oke, Mbak Sania. Oke. Sekarang sedang bergerak di UMKM. Benar. Produk apa nih yang dijual? Untuk UMKM-nya? Iya. Jadi yang lagi dibuat tuh produk makanan. Jadi makanan tuh makanan ringan sih, kayak sejenis keripik tapi bukan keripik gitu. Keripik bukan keripik. Iya, Oke, keripik jadi bukan. apa ini? Jadi kayak stick gitu, stick kentang. Stik kentang. Stick kentang tapi kecil-kecil gitu. Jadi yang renyah-renyah gitu. Oh. Jadi kayak untuk makanan ringan aja. Makanan ringan. Berarti Iya, ini makanan termasuk makanan ringan, bukan makanan berat ya? Bukan, makanan Oke. ringan. Ini termasuk makanan ringan tapi berbahan berat. berbahan berat. Bahannya apa? Kentang ya? Iya, kalau nggak salah ya? kentang. Kentang. Oke. Itu berbentuk stick tapi kecil itu maksudnya gimana? Kecilnya dalam artian slice-nya tipis kah atau ukurannya pendek atau gimana? Ukurannya kecil-kecil, terus pendek, terus renyah. Renyah. Oh, berarti ini digoreng ya? Ternyata digoreng, bener digoreng. Oh, saya baru tahu ini Sobat Lali juga nih. Itu digoreng bukan dibakar. Iya, bukan dipanggang juga. Karena di pikiran saya ini produk atau makanannya ini dipanggang, dibakar atau enggak direbus gitu kan. Ya. Nah, untuk namanya nih kentang apa nih? Namanya itu agak jauh sih dari bahasa kentang gitu ya. Oke. Namanya itu pockets. Pocket. Iya, pockets. Pocket. Oke, pockets. itu artinya apa tuh kalau boleh tahu pocket? Oke, jadi pockets itu kepanjangan dari potato cats. Potato. Nah, kenapa cat. ada cats-nya? Jadi kayak dulu awalnya kan kita tuh bingung mau namain apa gitu kan. Kita bingung namain apa, terus emang dari awalnya tuh ada nama produk ini TSN-mu. TSN-mu. Nah, karena TSN-mu tuh lebih jauh lagi dari kentang gitu kan. Jadi cari apa ya? Terus nyari, terus akhirnya sambungan kata inilah, sambungan kata itulah gitu kan. Terus lama lagi kenapa nggak ada cats-nya aja gitu. Terus itu kan bagi konsul sama kakak kan. Oke. Kenapa cats gitu kan? Karena kita tuh kan sekeluarga tuh pada suka kucing gitu kan. Oh, iya, gitu. kita tuh sekeluarga. Ya, saya juga mikirnya gitu sih tadi karena ada keluarga kita tuh suka kucing. Habis gitu kenapa nggak kucing aja gitu? Kenapa nggak cats aja? Lo kenapa cats memang gitu? Ya harapannya setelah kita buat produk ini semua orang tuh suka sama produk ini kayak kita suka sama kucing gitu. Oh, wah bagus sekali nih filosofinya nih. Berawal dari keluarga yang memang suka atau pecinta kucing, pecinta kucing. Dan akhirnya dijadikan juga doanya ya yang akan doakan. Semua orang itu suka dengan produk. Suka sama kayak kami suka sama kucing kayak gitu. Oke. Begitu ya. Iya. Oke. Emang agak lucu ya filosofinya, tapi ya emang gitu. Masuk sih iya, filosofinya. Iya. Udah dari dari bukan keresahan ya, kayak keluarga suka dengan kucing. Iya. Terus doanya juga ada di situ kan. Masuk semua sih itu nama itu. Oke, jadi nama Pockets itu sendiri diambil dari ada pecinta kucingnya juga ya karena keluarganya. Oke, siap. Itu loh Jolali ya. Mengartikan nama itu begitu. Itu nemu nama Pockets itu berapa lama itu? Oh, itu cukup panjang waktunya itu. Dari awal kan sebenarnya TSN-mu itu sebenarnya bukan produk ini aja, tapi ada produk-produk yang lain yang dijadiin satu gitu. Tapi pas mikir lagi kayaknya kenapa nggak ini dijadiin satu aja gitu, ini dikhususin untuk makanan nama ini gitu. Terus kalau TSN-mu kan kejauhan gitu kan, dari lambang dari logonya atau mana juga jauh banget gitu kan. Akhirnya kita mikir sekitar
2 bulan apa ya, itu produk tetap jalan, tapi pemikiran nama untuk produk ini juga tetap jalan gitu. Tetap ada. Oh berarti Karena- sebelum sebelum menemukan nama produk tetap jalan itu belum ada label sama sekali ya? Labelnya masih pakai label produk yang campuran itu ya. Oh oke. Nah berarti ini ngomongin masalah logo, Mbak Sania ini buat sendiri atau ada dari kakak, keluarga ikut campur atau bagaimana ini? Kan kayak iya. tadi nama kan, benar. ada dari kakak, ngambil dari keluarga Iya. juga gitu kan. Kalau untuk logo nih gimana nih? Kalau untuk logo itu barang kakak lagi, barang kakak juga. Bareng kakak. Wah jangan-jangan ini bisnisnya semua barengan gitu ya? Iya bener. Jadi bisnis ini terlibat, yang paling banyak sih terlibat sama saudara. Oke. Saudara itu kakak sama adik. Jadi tapi yang paling berperan banyak tuh sama kakak sih. Adik tuh cuma bantu masalah marketingnya kayak Marketing, gitu. jualan Iya, gitu ya? jualannya. Oke, siap. Ya, gimana untuk masalah logo nih Mbak? Oh, Belum logo. dijawab. Oh, iya benar. Jadi logonya itu pastinya ada kentangnya. Terus ada kucingnya. Ada kentangnya, ada kucingnya. Iya, untuk masalah logo konsul ini bentuknya itu konsul bareng sama kakak. Cuman kalau pembuatannya kayak misalnya desainnya atau apa tuh buat sendiri gitu. Oh, buat sendiri. Dari masalah gambarnya, terus warnanya juga. Oke. Berarti semua logo, semua usaha itu dibicarakan barengan sama Iya, kakak, sama kakak. dirintis sama kakak Iya, juga sama ya. kakak. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Iya. ini mungkin banyak yang mau tahu gitu ya. Awal mula ngerintis ini nih kepikiran Iya, dari iya. mana gitu. Oke, Kok sip. bisa Mbaknya milih produknya ini, terus ngerti. mungkin nama tadi kan sudah ya, produknya itu terus bakalan diterima sama orang Orang itu apa? gimana ya awal mulanya? Oh iya. Jadi awal mula ini ya kan produk ini. Jadi awal mulanya itu sebenarnya selucu namanya juga sih. Selucu namanya. Jadi kayak produk ini tuh tiba-tiba aja gitu pas lagi naik motor. Oh, terlintas gitu ya, terlintas tiba-tiba. bener. Waduh. Terlintas. Jadi naik motor pulang kuliah gitu. Kayak lagi kayak lagi bengong gitu sambil naik motor. Terlintas tiba-tiba tuh gitu di otak tuh. Kenapa nggak usaha ini aja ya gitu. Terus pertama tuh mau tapi sebelum naik motor nih ini makan stik kentang yang dijual-jual itu loh. Oh, yang biasa itu ya, kentang-kentang yang di pinggiran. Pinggiran pertama makan itu. Terus mikir aja gitu kenapa nggak jualan makanan yang bisa betah tapi nggak pakai ngawet gitu. Bisa betah ya paling nggak seminggu atau 2 minggu atau mungkin 3 minggu gitu, tapi tanpa pengawet gitu kan. Oke. Terus mikir lagi di jalan, mikir lagi. Terus waktu itu sebelum ini juga di rumah ibu tuh pernah buat gini gitu, buat gini tapi dengan konsep yang berbeda gitu. Bentuknya juga bentuknya juga beda, tapi ini sama-sama kecil, sama-sama pendek, sama-sama jaraknya. Rasanya ini lagi upgrade lagi. Oh, oke, di upgrade lagi. Jadi di upgrade dari rasa yang di rumah tuh di upgrade lagi gitu. Oh, siap. Dari masalah rasanya kayak gitu. Oke. Terus terlintas pas abis gitu konsul lagi sama kakak, balik lagi ke kakak nih. Gimana kalau misalnya kita jual ini? Tapi kakak ini lagi kuliah gini gitu kan. Ya nggak apa-apa, sambil kita sekalian daripada nggak ada kerjaan gitu kan. Iya. Jadi terus ya udah coba aja. Emang ada temanmu yang mau beli gitu kan? Nggak tahu sih, tapi coba aja gitu kan. Soalnya mikirnya ini makanan juga nggak sehari basi gitu kan. Ya, bisa seminggu lah gitu. Terus akhirnya pertama kali cerita awal-awalnya. Boleh. Jadi pertama itu buat 1 kilo kentang. 1 kilo kentang tak buat sampel kan ke teman-teman. Terus bawa pakai toples, bawa ke teman-teman. Icip dong ini rasanya gimana? Gini. Kalau udah rasanya begini cocok nggak ya dijual gitu kan?
cocok nggak kalau aku tuh jual, tak bilang. Iya, iya. Kamu mau nggak beli kalau aku jual gitu? Itu masih lingkup teman-teman kuliah aja, teman-teman kelas gitu kan. Terus habis gitu dari teman-teman kelas, ih enak nih gitu. Wow, enak. pada seneng ya. Lumayan. Terus dari teman-teman kelas pindah ke teman-teman kelas sebelah. Ih, icip dong, boleh dong, ini gratis kok gini gitu. Terus habis dari teman-teman kelas sebelah ke kakak tingkat. Jadi selintas pas ada orang lewat, Kak, nyobain gitu. Wah, berarti sangat berani ya, Mbak. Iya, bener, karena apa ya? Berani kasih cicip orang tuh karena nggak pakai pengawet. Kita kan nggak pakai pengawet. Pengawetnya emang karena dia kering kan, jadi emang bisa tahan lama. Bisa tahan lama, tapi nggak lama-lama banget gitu. Paling ya seminggu 2 minggu lah gitu. Oke. Terus icip, Kak enak nggak? Kasih nilai dong 1 sampai 10 gitu kan. Ya pokoknya gitu basa-basi gini. Ih enak nih gini. Besok pesan ya gitu. Nah dari teman-teman akhirnya semangat nih buat beli 5 kilo pertama. Waduh. 5 kilo pertama, 5 kilo kentang okay. mentah pertama. Terus malamnya goreng. Terus icip sama lagi konsul sama kakak. Kak gimana nih rasanya? Pas nggak ini kurang asin atau gimana gitu kan. Udah gini. Terus besoknya amblas lah itu penjualan pertama itu 20 waktu itu kalau nggak salah, kurang lebih 20 bungkus. Iya 20 bungkus. Wow. Ya 20 bungkus habis gitu sisa lagi pas di dalam kelas. Sebenarnya ini tidak patut dicontoh kan, tapi apa itu? Tapi karena emang kebetulan kelasnya santai, terus dosennya juga santai, jadi nawarin gitu ke dosen. Iya nawarinnya ke dosen juga. Siap. Gitu, Pak ini kalau misalnya di kalangan rasa untuk dosen-dosen atau guru ini pas nggak gitu kan? Akhirnya pas nyicip, wih enak nih gitu. Saya besok pesan 5. Wih, langsung pesan 5. Tapi saya minta yang agak asin ya katanya gitu. Oke, siap kayak gitu. Terus habis dari yang 5, terus ke bawah kan ke ruang dosen gitu. Dosen yang tadi cerita, ini tuh jual jajan enak tahu gitu. Terus iya serius, saya mau dong ini 20 ya. Wih, 20 langsung kayak diborong 20 gitu. Kayak wah, kaget nih. Besok kuliah pagi terus udah dipesan 20 aja gitu kan. Oke, tak bilang gitu. Oke, jadi malam tuh langsung lembur gitu kan. Lembur nyerjain itu. Udah pokoknya itulah nggak singkat ini ya, panjang. Gak apa-apa dong kan, berbagi pengalamannya kan, mulai dari tadi mbaknya keliling-keliling menawarkan produk dari ke teman-teman kelas, ya dari kan? teman kelas ke kelas sebelah, juga. terus kakak kelas, terus sampai dosen loh itu, waduh sangat patut di-aplas ya. Memang ini teman saya dari SMA memang sangat pede, di SMA juga gitu, saking pedenya ya udah gitu loh, sekolah berasa rumah juga. Iya benar. Nggak di kopsis, iya. nggak di musola. Iya. Pokoknya banyak cerita lucu deh sama beliau nih. Nah itu tadi sekilas itu awal mulanya Mbak Sania ini memulai bisnisnya ya. Bisnis kecil lah, UMKM kecil itu mulai dari situ. Nah terus ini berarti sudah banyak banget yang order nih. Alhamdulillah lumayan. Iya. Untuk sudah mulainya nih berapa lama? Berapa lama? Jadi mulai dari nama Pockets-nya atau dari sebelumnya? Mungkin dari Pockets-nya aja. Dari nama Pockets-nya aja ya. Itu mulai November tahun 2019. Wah, sudah 1 tahun ternyata ya? Iya. Pas sudah 1 tahun itu? Iya. Oktober apa November ya? Oktober kayaknya. Oktober atau November ya? Sudah ya, 1 tahun lah. lah. Itu dari 2019 sampai tahun ini lancar atau bagaimana nih Mbak? Kan sekarang juga sudah sih, lagi masanya pandemi nih, virus corona nih kan banyak sekali yang terkena imbasnya gitu. Kalau Mbak sendiri nih gimana Mbak? Oke, jadi pas pertama kali terjun sama Pockets, ini teman-teman kan pada pulang ke daerahnya masing-masing gitu kan. Terus bingung nih mau jualan kemana gitu kan. Mau jualannya ke siapa gitu kan, karena di sini kan kita punya teman-teman ya, kalau nggak teman yang kenal sekilas atau nggak teman kampus gitu kan. Ya, terus bingung nih, aduh gimana ya gitu. Terus akhirnya cari cara
Lagi-lagi libatin kakak. Kakak pasti ya. Kakak lagi libatin kakak. Terus kak gimana nih kalau kita tuh jualan online juga gitu, jualan online terus habis gitu nanti minimal order aja gitu, minimal order nanti gratis ongkir atau gimana gitu kan. Terus akhirnya gimana kalau kita ngelibatin adik di rumah aja gitu kan. Akhirnya kita nanya dia mau nggak gini bantu-bantu gini-gini. Toh juga kamu kan nggak sekolah gitu kan, sekolahnya cuma di rumah gitu kan. Iya, benar. Habis gitu ya udah dia mau gitu kan. Terus dia coba promosiin ke teman-temannya gitu kan. Akhirnya bener dong, itu dari pandemi pertama dari Februari Maret. Nah, bulan Maret itu benar-benar alhamdulillah meludak gitu loh. Meludak pesanannya tuh meludak, bener-bener meludak. Jadi sampai kadang sekali ngirim itu sampai 100 piece gitu. 100 piece, kadang sampai pernah 250 piece gitu. Dan itu habis dalam waktu 1 minggu. 1 minggu habis. 1 minggu. Okay. Terus pokoknya itu dah karena adik mau bantu, jadi dia promosi ke teman-temannya. Ada yang pesan 5, ada yang pesan 10, ada yang pesan gini. Jadi dalam seminggu habis, seminggu stok lagi kayak gitu. Lancar ya udah ya. Alhamdulillah. Oke. Oh ya ini mohon maaf ini Sobat Lali agak rame ya suaranya ya, karena kita lagi buat podcast di mall gitu ya. Kebetulan ketemu sama dia di sini, ya udahlah kita buat aja gitu ya. Oke, lanjut mungkin ini ada yang bertanya-tanya nih untuk pengiriman yang Mbak maksud itu yang sampai 100 pieces itu terus habis seminggu restock lagi, kirim lagi, itu daerah mana Mbak kirim? Oh iya, kalau misalnya masalah yang stok itu tuh itu ke Lombok. Ke Lombok, ke bagian rumah. Okay. Jadi itu stok kayak misalnya orang di list dulu nih. Ini minggu ini orang mesen berapa gitu. Terus kita lebihin aja gitu. Lebihin misalnya dalam seminggu itu ada orang mesen 100 piece gitu. Kita lebihin 250 piece gitu. Dan itu tetap habis alhamdulillah dalam 1 minggu. Malah ada yang kapan datang lagi kayak gitu. Termasuk saya kemarin ya beli ya. Iya. Ini termasuk saya kemarin beli ya. Bos ini emang terbanyak kayaknya nih, pesan terbanyak kayaknya ya. Ya karena emang jujur enak banget sih ini, enak banget. Makanya kita angkat di episode ketiga di Jolal ini ya. Oke. Terus habis gitu selain di Lombok ada ini juga yang paling langganan tuh di Bali. Di Bali juga ada? Di Bali juga ada. Yang di Bali yang ini siapa? Oh, enggak, kalau di sana bukan stok, dia beli gitu. Oh, oke. Yang beli dari Bali. Terus dari dia beli, teman-temannya juga pesen-pesen gitu loh. Jadi biar sekalian kirim gitu katanya. Oh, nah yang dari Bali ini tahu informasi dari mana nih Mbaknya jual? Dari pertama tuh emang karena teman sekolah kakak. Sekolah kakak waktu SMP gitu. Terus dia ngeliat nih waktu posting di story WA kan. Lihat itu apa sih gini-gini, coba deh gitu. Oke, boleh, mau berapa piece? 5 aja dulu gitu kan. Terus 5 kirim, oke 5. Terus ya aku mau lagi dong gitu, aku mau lagi 10. Tagihan ya. Nah pasan 10 ini lagi teman-temannya pada ngincip katanya. Ih mau dong 20 kayak gitu. Jadi teman-temannya jadi ikut-ikutan mau kayak gitu. Dan alhamdulillah sih kayak gitu. Oke, alhamdulillah dari Bali. Lancar, Selain dari Bali juga pernah dari Baka. Belitung, pernah dari Belitung, habis gitu dari Lampung juga pernah. Wih, banyak juga ya. Alhamdulillah ya. Ini baru mulai loh ya, istilahnya usaha baru banget gitu ya. Iya, sudah sampai nembus Bali, Lampung gitu ya, Lombok gitu. Wow, keren. boleh diikutin ini ya. Alhamdulillah. Siap. Nah, terus mungkin bisa ceritakan untuk tadi kan sudah juga ngomongkan yang dari Bali tahu dari kakak buat story WA gitu ya. Nah, mungkin marketing yang dipakai selain yang kayak tadi itu apa sih? Offline dan online ya? Oh ya, tetap offline dan online. Selain story WA gitu kan, kita juga ada Instagramnya. Instagramnya namanya Pockets, tetap sama kayak nama produknya Pockets. Boleh dilihat nanti. Nanti ya dilihat ya gambarnya di sini nih. Di sini. Siap. Ya, nanti itu ada dari IG juga. Terus kita pernah juga tuh kan nggak nyangka kirain nggak bakal laku gitu dari Instagram. Ternyata ada yang DM gitu.
Kak pingin dong gitu. Padahal itu bukan kenalan adek, bukan kenalan kakak, bukan kenalan aku gitu kan. Orang ini Orang ya, umum lah ya, umum gitu. tiba-tiba ini. Pengen nyoba gini-gini. Oh iya boleh. Dari mana? Dia bilang dari Lombok, tapi kenal ini enggak? Tak bilang gitu, kenal ini enggak? Enggak. Dia bilang kenal ini enggak. Terus dapat dari mana? Ini ada teman posting katanya kayak gitu. Teman posting terus lihat gitu. Pas tak cek kayaknya enak gitu. Akhirnya dia mesen kayak gitu. Berarti dari Lombok mesen ke ini dong, adek ya? Nah, ke adek. Padahal itu enggak kenal waktu. Wow. Jadi temennya teman adek gitu ya. Temennya temen adek. Selain itu ada mungkin nyoba di marketplace kali, di Shopee, Tokopedia gitu. Oh iya, waktu itu sempat mau ke Tokopedia atau Shopee gitu kan, pernah sempat, cuman kemarin ada ini sih, ada yang bikin bikin stop sementara. Karena ini kemarin pas lagi jalan-jalannya alhamdulillah itu kan, tapi ada musibah di rumah gitu. Ada musibah, bapak sakit. Jadi berarti sempat jalan gitu di marketplace atau belum. ya? Waktu itu udah rencana bakal mau prasarin di situ kan. Cuman karena ada musibah waktu itu kan, musibah bapak sakit, jadi kita pada pulang semua, yang di kakak sama kuning pulang semua ke Lombok. Terus di sana itu sempat stop sebentar gitu, karena kita ngurusin orang tua dulu gitu. Oke, siap. Tuh, Jolali ya. Walaupun usaha ya, ingat orang tua. Kalau orang tua sakit atau orang tua kita, gitu. ya betul membutuhkan kita, langsung gitu. Iya, langsung kasih waktu ya. Jangan berpikir gitu ya. Iya, benar. Jangan nyari uang terus tapi orang tua nggak diurus gitu. Benar. Kalau misalnya ya kapan lagi kan orang tua, misalnya sebenarnya orang tua nggak berharap sih mau dirawat banget, tapi kan kita sebagai anak gitu kan. Iya, bener lah. Paling nggak pas mereka sakit ya kita ada gitu kan. Ya, betul. Gitu. Oke. Nah, nih ngomongin lagi nih yang lain ini. Ada nggak produknya dibawa nih? Oh iya ada. Siapa tahu ada kan, kita Ada. bisa kasih lihat langsung Oke, boleh. sobat-sobat Lali semua Oke, gitu boleh. ya. Gitu. Wah, ternyata Sini. ada ya. Sini ada. Ini persis sama kayak waktu episode 1 itu sama Mbak Sherly. Waduh. Sama, sifatnya sama bener ya. Kalau kalian mau tahu sifatnya, silakan nonton yang episode 1 dulu ya, sama persis Iya, sama. bener. Jadi ini ada 2 varian rasanya. Ini rasa original. Ini rasa pedas. Yang pedas. Iya, yang pedas. Oke. Ini beratnya 50 gram. 50 gram. Iya. Ini, harganya di ini juga nggak? ya, sekalian dong ya. Iya. Biar kita semua tahu gitu. Iya. Jadi harganya per 50 gramnya 10.000. 10.000 tuh segini ya. 10.000. ukurannya segini. Dan ini nggak pakai pengawet, nggak pakai apa gitu. Jadi ya kalau misalnya ada orang mau pesan ya kita buat gitu. Jadi kalau misalnya paling kalau stok tuh paling lebihin 5 atau 10 gitu. Tetap kalau harus dilebihin ya. Iya, siapa tahu kan tiba-tiba ada yang pesan gitu kan. Iya benar. Jadi biar nggak nunggu-nunggu lagi. Iya sih ya. Kayak gitu. Sebenarnya kemarin tuh ada mau varian rasa baru, keju sama barbecue. Cuman karena kemarin kirain di rumah itu bakal lama, ternyata ada keperluan kuliah, balik sini lagi gitu. Jadi nanti mungkin launching varian barunya di sini. Baru di sini. Wah, siap. Saya siap coba ya. Oke. Saya siap coba. Iya. Jadi gratis nanti ya. Oh, harus itu ya, di endorse gitu ya. Iya, endorse kita suka ini. endorse, bro. Oke. Oh iya, by the way, ini loh, bagi yang mau lihat logonya nih ya. Ada gambar kucing ya nih ya. Yang atas kucing. Yang atas itu kucing, kentang. yang bawah kentang gitu ya. Oke, ini ya logonya nih ya. Tapi mungkin nanti biar bisa diperjelas ada gambarnya Oh ya, di sini. nanti kita pasti taruh gambar dan Iya. link IG-nya ya. Iya, di situ. bener. Siap. Ini kan ukurannya berapa tadi? 50 Ini bersihnya 50 gram. 50 gram. Kalau misalkan yang lebih berat lagi itu ada? Ada. Ada. Jadi Itu semakin berat itu nanti kan bungkusnya kemasannya besar. semakin besar. Habis gitu nanti malah lebih murah. itu ukuran yang besar itu harus ada yang request atau memang disediakan gitu? Harus ada. Wah, ini kakinya jahil ya. Oke, lanjut. Iya. Jadi kalau misalnya mau pesan yang atau setengah kilo atau 1 kilo itu ada. Jadi kita
custom ini aja, beratnya mau berapa. Misalnya daripada beli 20 kan gitu, plastiknya lebih banyak, mending ya udah minta setengah kilo aja gitu biar plastiknya satu gitu. Benar. Sebenarnya kita tuh udah mau upgrade tempat juga, kayak misalnya kemasan maksudnya, nggak mau pakai plastik, cuman masih ini ya, masih banyak pertimbangan gimana kalau mau pakai selain plastik apa dia cepat melempem atau gimana gitu. Ya, jadi pertimbangannya sebenarnya ya, kita mau mengurangi plastik cuman ya itu karena masih bimbang antara nanti apa ini cepat melempem atau gimana nanti, atau kualitasnya menurun atau gimana. Jadi plus minusnya tetap dipikirin ya. Iya, tetap. Oke, jadi siap. kita masih pertahanin pakai ini dulu. Oh, siap. Nah, terus ini sudah jalan, usahanya kan sudah jalan ya kurang lebih udah setahun lah ya. Iya. Nah, ngomongin omset nih, bagaimana nih Mbak nih? Mungkin bulan lancarnya atau ratanya deh gitu, kotornya itu berapa gitu? Kotornya berapa, terus atau Mbaknya juga mau dirinciin gitu, saya dapat kotornya segini, bersihnya segini gitu kan, modal segini gitu. Mungkin gimana bisa. ya? Oh, jadi dari ini aja ya, dari modal awal ya? Boleh dari modal jadi, awal. Modal awal tuh nggak gede-gede banget sih sebenarnya. Jadi kalau sistem yang kita pakai itu untung dijadiin modal lagi gitu. Diputar lagi? Iya, untung putar lagi gitu. Oke. Jadi awal pertama kali ngeluarin dana untuk modal itu 100.000. 100.000? Ya, 100.000 dengan alat ya manual. Pakai pisau gitu. Oke. Sampai sekarang atau sudah ini Mbak? Sudah upgrade itu. Wah, Jadi alhamdulillah, jadi pertama kali kan pakai pisau. Tapi malamnya kram. Motong 1 kilo tuh kram tangan semalaman. Karena mau memenuhi ini kan pelanggan pertama waktu itu. Perjuangan itu, banget ya. 2 kilo tuh kram langsung. Akhirnya mikir teng. Pulang kampus di jalan lagi terlintas. Mampir gak ya gitu. Akhirnya mampir ke supermarket. Nyari alat yang bisa sama besarnya tuh sama kayak yang kita potong. Nyari alhamdulillah dapet. Habis gitu dari sana pertama pakai yang itu. Terus kendala lagi nih dari ngupas pakai pisau kan lama. Ngupas pakai pisau lama. Nah, untungnya itu sedikitnya kita pakai beli alat kupas, pisau kupas. Siap. Dari sana terus kita nggak punya tempat nih, toples besar kan nggak punya, harus punya toples besar kan. Dari untung itu beli toples lagi. Beli toples. Nah, pokoknya putar terus gitu. Jadi awal-awal tuh pasti kita bakal ngeluarin banyak. Ya, cuman kalau sistem yang kami pakai itu ya untung sedikit dipakai beli untuk modal lagi lah, istilahnya ya, modal itu juga banyak loh. Modal itu ada yang berbentuknya uang, modal itu ada yang berbentuk skill, modal itu ada yang berbentuk alat, modal itu banyak. Mbak Sania ini mengeluarkan modal uang dan modal alat modal skill untuk motong juga semua jadi masuk gitu ya. Benar. Nah, dari rasa juga kita nggak langsung jadi kayak gini gitu. Jadi banyak pertimbangan, pertama-tama tuh gagal rasa, terus kadang keasinan, kadang kurang renyah, kadang kadang tiba-tiba hancur gitu. Pokoknya kayak banyak inilah drama di awal-awal gitu. Terus percobaan. Ya. Jadi tega banget sih kalau yang nanya kayak misalnya kayak minta bener-bener detail ini dong resepnya gitu. Kalau sekedar kamu bahannya pakai apa itu masih mending ya. Jadi kentang terus ini bumbunya. Nah, kalau detail sampai cara-caranya tuh sampai waktu itu pernah ada teman ke kos, dia mau pulang ke rumahnya, terus mau dong pesan 2 bungkus katanya gitu, yang pedas sama yang ori. Oke, tapi sampai sampai pas dia lihat ngemas gitu, ini bumbunya apa gitu, ya bumbu rahasia gitu. Terus berapa takarannya, ya segini gitu. Karena tahu ya. Kalau misalnya mau nanya ini bahannya apa, terus
bumbunya apa aja, bahan pokoknya iya, gitu bukan ya. bahan pokoknya boleh lah gitu. Tapi kalau misalnya sampai ke detail-detailnya itu kayak parah sih. Karena kita kan dari awal juga berjuang ini biar rasanya tuh kayak gini tuh gimana gitu. Ya benar-benar. Ya Karena sih. dari gorengnya aja itu nggak bisa kematangan, nggak bisa kementahan. Kalau kurang matang tuh jadi enggarnya, kalau kematangan jadi gosong gitu. Iya, benar. Jadi banyak bla 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 lah gitu. Kalau memang mau tahu resep rahasia harus beli franchise sebenarnya baru bisa ya. Semua usaha sih gitu sih. Iya, Untuk benar, resep-resep memang kebanyakan untuk inti-intinya tidak diberitahu gitu. Iya. Untuk pokok-pokoknya kayak Pokoknya kental, boleh. minyak kali kan atau bawang putih, bawang merah Iya, gitu boleh, kan. boleh. Masih bisa untuk Kalian rasanya memang kebanyakan bukan hanya Mbak Sania saja gitu loh Sobat Ali ya. Semua usaha kuliner pasti itu menyembunyikan namanya resep rahasianya. Atau gitu. paling nggak gini, kalau misalnya resepnya ditahu tapi takarannya itu beda. Ya, Takarannya bisa. mungkin atau cara ininya. Atau bisa juga inovasiin ya. Iya. Di inovasi baru lagi ya, atau enggak di modifikasi Iya. gitu loh. Kayak tadi kalau mungkin Sobat Ali mendengarkan tadi ya, Mbak Sania ini juga ngomong dari ibunya gitu ya. Dia ngelihat dari ibunya, Iya. dia belajar dari ibunya, lalu dimodifikasi sedikit Iya, sama dia, betul. jadilah Iya. ini. Jadilah ini. Gitu loh ya. Ini. Ingat loh, hak cipta itu ada ya. Iya, benar. Oke. Terus omsetnya nih, Oh Mbak? iya, Dari belum tadi belum omsetnya diomongin tadi ini, ya, Mbak. benar. Omsetnya sih ya namanya kita jualan gitu ya. Terus namanya juga jualan makanan, itu pasti turun naik. Awalnya emang alhamdulillah ada lah gitu ya. Nah, lumayan lancar, terus kesini agak turun, lancar lagi, kesini agak turun, lancar lagi. Jadi berapa ya? Dirata-ratain aja gitu loh per bulan. Tiap bulannya berapa gitu loh. Mungkin Tiap bulan. pertama, 2, ketiga rata gitu. Bulan pertama, bulan ketiga, bulan 4 itu rata gitu berapa. Mungkin untuk yang kemarin ya waktu lagi rame itu per minggu aja. Per minggu awal minggu. Jadi per ngirim tuh. Per minggu bisa sekali produksi itu sekitar mentahnya atau matangnya nih? Mentahnya itu misalnya sekali ini 10 kilo gitu. Waktu itu pernah juga 15 kilo sekali produksi. 15 kilo itu sekitar berapa ya? 700 sampai 1 juta lah gitu. 700 sampai 1 juta. Alhamdulillah gitu. Karena itu untuk yang 15 sampai 20 kilo kayaknya. Wow, itu omset yang dibilang besar loh ya dalam waktu singkat, seminggu saja sudah Iya. bisa. Tapi itu dah belum kepotong sama ini kan bahan-bahan. Iya, Cuman iya. bersihnya itu mungkin sekitar 5 sampai 600 lah mungkin. Cuman kalau yang 7 sampai 1 juta itu kan 700 sampai 71 juta itu belum untuk beli bahan lagi atau gimana kayak gitu. Oke, itu lumayan besar sih Iya, untuk dalam 1 minggu itu. Omset minggu lagi ya, bukan bulanan ya. Iya. Itu minggu udah sangat besar gitu loh. Siap. Omset sudah, marketing sudah, semua sudah. Sekarang mungkin dari Mbaknya nih sudah memulai selama setahun pasti kan sudah melewati berbagai rintangan Iya, ya benar. kan, jatuh bangun, mungkin Terus ada pernah dihina orang gitu ya, kan. dihina Pokoknya orang banyak apa lah. semua. Nah, tipsnya Mbak guys, untuk Sobat Ali semua nih yang mau mulai atau yang sudah mulai, terus misalkan mereka ya kayak tadi kan mengalami berbagai rintangan, Iya. dia cimaki atau kurang pede, bagaimana itu mungkin bisa dibagi tipsnya. Untuk yang ini sih kalau saya mau request ini ya, mungkin bisa dikasih tahu kok bisa sih Mbak ini pedenya pede banget gitu loh, dari yang tadi bawa satu toples terus menawarkan ke sobat-sobat semua Iya. sampai dosen gitu loh ya. Mungkin kan banyak juga nih Sobat Lali yang kurang percaya diri gitu ya. Gimana tuh Mbak? Bisa Oke. dibagikan? Oke, cerita dari awal dikit ya. Boleh. Awal dikit. Sebenarnya aku tuh orangnya tuh dulunya tuh pemalu, bener-bener pemalu yang banget pemalu gitu. Sampai nggak jarang punya teman gitu, terus sampai orangnya kurang pedean gitu. Sampai akhirnya waktu SMP ikut organisasi. Di organisasi pun tetap aja gitu, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa gini.
Terus udah lewat itu lumayan lah ya bisa ngomong di depan orang. Terus waktu SMA gitu juga, cuman apa ya, jangan takut mencoba gitu. Jangan takut mencoba. Terus jangan pernah bapak tuh bilang gini, kamu tuh ngomong di depan orang tuh nggak makan kamu kok gitu. Anggap aja ini orang tuh batu, tapi itu apa ya, kayak apa ya, bahasa apa ya namanya, kalau misalnya anggap aja orang tuh batu, jadi kamu tuh nggak usah takut ngomong gitu. Dari organisasi habis itu belajar ngomong, itu masih di tempat sendiri. Nah, pindahlah ke tempat yang baru, ke daerah yang baru gitu, dengan latar belakang orang yang berbeda-beda, terus dengan latar daerah yang mungkin berbeda-beda gitu kan. Apa namanya, nyoba-nyoba aja gitu. Akhirnya lancar. Iya, alhamdulillah. Jadi jangan takut nyoba gitu, jangan takut, kok juga orang tuh nggak bakal makan kamu, nggak bakal ini, nggak bakal ya kalau misalnya masalah di marah apa gimana, ya udah gitu. Jadiin itu sebuah pelajaran kayak gitu. Nah, pelajaran kenapa dia marah sama kita? Apa kita kurang sopan atau kita kurang istilahnya mengintrospeksi diri? Ya, introspeksi gitu ya? Diri dari apa yang misalnya mereka nggak bakal marah kalau kita nggak ada sesuatu gitu kan? Benar. Gitu. Jangan takut lah pokoknya. Jangan takut mencoba. Anggap semua yang di depan kalian itu batu ketika ngomong gitu ya. Tapi kalau menganggap batu gitu ya, kayak batu nih. Terus misalkan kayak tadi mbaknya ngomong, misalnya kita ngobrol gini, jangan ngomong lah caci maki, anggaplah kritikan lah, kritikan pedas itu kan pasti ada orang yang dikritik langsung bawa ke hati gitu. Bener. Kalau mbak itu gimana? Kalau misalkan ada yang orang misalkan, wah produk kamu ini nggak enak, kurang bagus, kurang ini. Itu sebenarnya gimana solusinya? Kalau misalnya baper itu ya manusiawi. Semua pasti merasakan hal kayak gitu. Cuman kalau kita mau stuck di baper itu nggak bakal maju gitu. Nggak bakal maju. Jadi waktu itu sempat sih pernah ada yang kok ini dikit banget sih, terus harganya segini, terus kok ini apa namanya, kok kurang enak, kok kurang ini gitu. Terus ya udah sih sama temen ini aja gitu, nggak usah dijualin kayak gini. Akhirnya awal tuh sempat sih kayak down, terus kembali lagi ke kakak lagi nih, lanjut lagi ke kakak. Ini ada yang gini gimana ya, gini. Tapi dari dia nasihatin, terus habis gitu me time di sendiri, ya udah kenapa produk saya dibeginiin, kenapa saya begini. Akhirnya terlintas ya udah ngapain sih terlalu stuck di situ, kamu nggak bakal maju gitu. Terlalu mikirin omongan orang. Kalau kamu stuck di situ terus kamu nggak bakal maju. Itu tuh anggap aja jadi kayak bumbu-bumbu kesuksesan biar kamu lebih maju, karena kadang orang kan diberikan ujian itu kayak sekolah, ujian itu untuk kenaikan kelas gitu kan. Siapa tahu nanti setelah kamu dicaci maki, dihina, produkmu lebih terkenal, bener. Ini kan, jadi gitu aja sih. Oke. Dan jangan takut mencoba. Habis gitu ya udah, setiap omongan atau misalnya ujian itu dijalani aja. Karena kalau nggak ada itu kurang seru juga sih. Bener itu. Kalau tidak ada caci makian, tidak ada kritik, itu kurang seru. Bukan hidup namanya. Bener. Bukan bisnis juga namanya. Bener. Dan satu lagi, tekun. Tekun itu paling nomor satu sih kayaknya. Tekun sama ya pokoknya kalau kamu emang mau buat usaha, ya udah diseriusin gitu. Diseriusin, terus jangan dibuat main-main, kayak misalnya seminggu ini laku keras nih, minggu depan udah nggak laku gitu, minggu depan lagi nggak laku, terus down. Cari cara. Jadi kayak misalnya dari awal-awal kan dari WA kurang laku, ya udah buat Instagram, buat marketplace, atau misalnya gimana gitu kan. Cari celah semasih ada celah itu dicari aja gitu. Sampai sekarang kan lagi turun. Tapi nanti kita bakal mungkin harus masang ke marketplace atau kayak gimana, juga bisa mengadakan promo. Iya, gitu promo ya. Mungkin promo atau buy one get one atau ada diskon kan bisa tuh. Iya, biasanya kan orang-orang
terutama saya juga sih ya, kalau ada diskon, kalau ada manusiawi itu ya. pasti beli gitu ya. Kalau nggak gitu mungkin variannya ditambah gitu Ya, kan, jadi bisa. ada masih, kita tuh di dunia ini punya seribu alasan buat maju terus Bener, gitu. bener. Dunia nih luas, Iya, nggak sempit. yang gitu penting ya. diseriusin aja gitu, ditekunin, Iya. diseriusin itu. Apapun itu, bukan cuma jualan, belajar. Kalau ditekunin bagus, kalau kerjaan juga kalau ditekunin dan diseriusin tuh pasti hasilnya bagus gitu. Bener. Setuju, saya setuju. Jadi itu ya Sobat Alia, yang intinya itu ditekunin. Ditekunin, Gitu ya, paling tekunin. inti itu tekunin. Siap. Oke, kalau gitu terima kasih nih Mbak Sania Iya, atas maaf ini waktunya. cerewet banget nih. Nggak Pertanyaannya apa-apa. tuh segini-gini tapi sampai ke sana dari awal lah, dari sekolah, Nggak dari apa-apa masih kan, kecil kayak supaya Sobat Ali juga tahu proses mulainya, proses gimana Mbak dapat ide apa semua, kan semua butuh proses ya, nggak ada yang Betul. jalan hari ini langsung sukses, jadi, nggak nggak ada ada. semuanya gitu. Jadi mungkin orang tuh ngelihatnya, enak ya dia itu lancar ini jualannya, terus lancar yang beli gini-gini. Padahal nggak tahu nih, prosesnya kan nggak lebih tahu. dari parah sih. Bener. Setuju. Oke, itu semua tuh ya pesan-pesannya, tipsnya dari Mbak Sania. Jangan lupa ya diingat-ingat, kalau bisa ya dipraktekin lah, Iya, dipraktekin. yang baik-baiknya dipraktekin gitu ya. Jangan yang jelek-jeleknya kalian praktekin. Iya, bener. Gitu. Ingat, semua usaha itu pasti ada prosesnya Iya, dari ada bawah. proses, dari Jatuh bawah, bangunnya, bangun, naik turunnya, omset apa semua itu ya kayak tadi Mbak Sania itu. Tapi tetap tekun, tetap percaya diri Iya, gitu ya. bener. Oke, siap. Makasih banyak Iya, nih Mbak makasih Sania banyak juga untuk sudah waktunya. dipromosiin juga. Ya nanti untuk link IG-nya ada di Iya. deskripsi ya, nanti aku tulisin Di sini ya. juga ada mungkin nanti di yang tadi. Boleh Ah, nanti. iya. Pokoknya semua bisa dicek lah. Nanti kita tolong editor ya. Editor. tolong. Oke, sekian untuk podcast episode 3 ini bareng Jolali ya, membahas UMKM. Dan jangan lupa untuk nonton juga tuh episode-episode sebelumnya, 1, episode 1, 2, dan 3. 3 ini. Kalau mau tahu juga kelakuannya Mbak Sania tadi tuh yang ale-ale sedikit tuh ada juga di sama Mbak Shirley di episode Iya, pertama pertama membahas harus nonton pokoknya. makaroni. Jangan di skip kalau bisa. Siap. Oke, kalau gitu kalian jangan lupa juga untuk subscribe dulu ya. Iya, like nyalakan loncengnya, like dan komen. Kritik juga tidak masalah. Kritik juga nggak ya, apa-apa. bagaimana kita ini namanya kita juga baru Iya, belajar. kita gitu juga ya. baru belajar. Jangan lupa di share juga lah pokoknya gitu ya. Di share, di kabarin nih ke teman-temannya. Kalau ini tuh gimana gitu, gimana gitu. Dan jangan lupa beli ini Pockets ya. Jangan lupa beli. Yoi, dadah semua. Makasih.